Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya dalam program Kebenaran yang Hidup. Hari ini kembali saya mengajak saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal pertama ayat yang pertama. Demikian kata firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Matius memulai Injilnya dengan kata-kata inilah silsilah Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, Matius hendak menjelaskan kepada kita dan juga termasuk penerima pertama Injilnya bahwa Yesus Kristus dari sisi biologis ternyata memiliki silsilah yang jelas. Dan untuk menegaskan tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Kristus artinya yang diurapi, dari dasar kata atau istilah Yunani Kristos, artinya yang diurapi. Memiliki padanan kata dengan bahasa Ibrani Mesias, artinya Raja Penyelamat. Itu benar-benar telah tergenapi dalam diri Kristus. Dalam diri Yesus yang disebut Kristus itu. Dia perlu memulai dengan kata anak Daud dan anak Abraham. Mengapa? Karena dia hendak menegaskan bahwa Yesus Kristus merupakan benar-benar adalah Mesias yang telah terjanji dalam kitab PL dan sekarang telah hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya bahwa seluruh karya dan rencana Allah yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat Allah itu telah tergenapi dalam diri Kristus. Dan Matius sang penulis Injil ini sedang berusaha meyakinkan penerima Injilnya agar mereka benar-benar tidak goyah. Mereka tidak boleh kehilangan identitas. Karena kemungkinan besar orang-orang percaya pada waktu itu yang berlatar belakang Yahudi, mungkin mereka sedang bimbang. Apakah benar-benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu atau tidak? Karena saudara-saudara, fakta menunjukkan sampai hari ini, mayoritas orang Israel masa kini, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dan karena itu saudara-saudara, Matius perlu menegaskan ketika dia memulai Injilnya dengan menyebutkan dua tokoh penting, tokoh PL yang penting bagi kehidupan orang-orang Israel, baik dahulu maupun sampai hari ini, yaitu Daud dan juga Abraham. Anak Daud, anak Abraham perlu ditegaskan. Kenapa? Karena syarat mutlak Mesias, Raja Penyelamat itu haruslah asal-usulnya terhubung langsung dengan Daud dan juga Abraham. Mengapa? Karena janji tentang hadirnya Mesias itu dimulai dari janji Tuhan terhadap Abraham. Di mana? Kita menemukan dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini, atau segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan ini bersifat teologis. Memiliki makna yang sangat dalam, bukan hanya Abraham diberkati secara berlimpah-limpah dari sisi materi, yang kemudian gagal dipahami oleh bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Ketika Yesus hadir, maka janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ketika dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya sendiri, kemudian dituntun Tuhan, akhirnya dia tiba di tanah Kanaan. Tuhan berkata, olehmu semua kaum di muka bumi, melalui keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi diberkati. Itu tergenapi dalam diri Kristus. Kemudian yang berikut, mengapa harus ada Daud? Karena syarat seorang Mesias atau Raja Penyelamat itu harus muncul dari keturunan Daud, tunas Daud. Tuhan sendiri berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 bahwa keturunanmu akan tetap ada di hadapanku selama-lamanya. Kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Mesias Raja Penyelamat itu selalu dihubungkan dengan anak Daud. Yesus itu sendiri adalah anak Daud dari segi biologis. Dan ini perlu dijelaskan oleh Matius ketika dia mengawali Injilnya dengan melaporkan silsilah Yesus Kristus dengan dua tokoh pertama yang disebutkan lebih awal, anak Daud, anak Abraham. Mengapa bukan tokoh yang lain? Karena dua tokoh ini selalu saya terhubung dengan janji tentang hadirnya Mesias.
janji hadirnya penyelamat, janji tentang hadirnya seorang raja yang akan menyelamatkan bangsa pilihan Tuhan. Sayangnya, mayoritas orang-orang Israel menolak Yesus. Mulai dari tempat kelahirannya, Bethlehem, tempat dia dibesarkan, di Nazaret, mayoritas menolak dia. Bahkan mereka mempersoalkan tentang keberadaan dia secara lahiriah. Mereka berkata dia hanya anak seorang tukang kayu. Saudara-saudaranya mereka lihat orang-orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa disebut sebagai seorang raja penyelamat Mesias itu? Ternyata saudara-saudara, Matius sejak awal sudah menegaskan Yesus Kristus itulah sebagai Mesias yang sudah hadir ke tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang telah menggenapi semua nubuatan dalam perjanjian lama. Janji-janji Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang hadirnya nabi yang hebat, seorang imam yang hebat, seorang raja yang hebat, itu tergenapi dalam diri Kristus. Karena Yesus tidak hanya disebut sebagai raja, dia juga adalah imam besar, dia juga adalah nabi, dan dia juga adalah pemimpin Israel yang dinanti-nantikan itu. Karena itu saudara-saudara, Injil Matius ditempatkan sebagai kitab pertama dari keseluruhan kitab-kitab perjanjian baru. Bukan karena atau bukan berarti Injil Matius merupakan kitab tertua atau kitab yang pertama kali ditulis dibanding dengan Injil-Injil yang lain atau kitab-kitab lain dalam perjanjian baru. Tidak. Tetapi Injil Matius ditempatkan pada bagian pertama dari kitab perjanjian baru karena Injil Matius merupakan Injil penghubung antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Perjanjian lama berisikan tentang nubuat hadirnya Mesias, sementara perjanjian baru berisikan tentang penggenapan janji tentang nubuat tadi, saudara-saudara. Nubuatan tentang hadirnya Mesias itu dalam diri Kristus. Yang berikut, hadirnya kerajaan Daud itu tergenapi dalam diri Kristus ketika dia datang menjadi raja di atas segala raja. Bukan hanya raja bagi orang Yahudi, bagi umat perjanjian orang Israel pada waktu itu, tapi juga untuk seluruh bangsa. Dia adalah raja yang duduk di atas tahta Daud, yang pemerintahannya bersifat kekal untuk selama-lamanya. Sebabnya di bulan ini, bulan Desember, kita memperingati hadirnya Sang Raja Penyelamat itu dalam wujud Kristus yang lahir sebagai manusia di Bethlehem. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kita terus percaya kepada Dia, Sang Mesias yang telah hadir itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan menolong kami untuk memahami firman yang telah hamba sampaikan. Yesus adalah benar-benar Mesias yang sudah dijanjikan dan dia telah datang untuk menyelamatkan kami. Dia adalah raja kami. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Dan kami adalah rakyat. Kami adalah umat dari Mesias yang terjanji itu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.